Naturalisasi gila-gilaan, apakah Indonesia sudah cukup kuat untuk membuat Vietnam dan Thailand ketakutan? Seperti inilah judul pemberitaan media Vietnam tersebut dan tentunya hal itu membuat para fans Vietnam pun turut berkomentar. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Indonesia semakin kuat seperti ini. Mungkin Vietnam dan Thailand akan memiliki motivasi lebih besar untuk berusaha lebih keras dalam waktu mendatang. Motivasi juga tidak berarti apa-apa jika harus menghadapi skuad pemain naturalisasi Indonesia ini. Bahkan jika ingin meniru, Vietnam atau Thailand pun tidak bisa. Karena mereka tidak memiliki banyak pemain dan kualitasnya juga tidak bisa setara dengan para pemain naturalisasi yang memiliki keturunan seperti di Indonesia. Indonesia melakukan naturalisasi untuk menghadapi Jepang, Korea, Iran, Uzbekistan, dan beberapa negara dengan sepak bola berkembang di dunia. Menghadapi Thailand dan Vietnam hanyalah hal kecil. Masih suka dengan gaya naturalisasi pemain keturunan, tetapi tetap memastikan mereka masih bermain di klub Eropa dan tetap kembali untuk membela tim nasional. Jika ada generasi pemain muda berbakat, itu akan semakin baik. PSSI menaturalisasi sejumlah pemain Belanda yang dilatih di Belanda dan Eropa dengan sangat cepat. Hanya dalam 1 bulan semuanya selesai. Sementara Vietnam hanya berkutat di sekitar AFF dan SEA Games. Bahkan jika ingin meniru pun tidak bisa, karena Vietnam dan Thailand tidak memiliki banyak pemain dan kualitasnya juga tidak bisa menyamai para pemain naturalisasi yang memiliki keturunan seperti Indonesia. Secara umum, tim nasional Belanda versi Indonesia memang seperti itu. Bahkan Australia dan Arab Saudi pun takut dengan Belanda versi Indonesia ini, apalagi Vietnam dan Thailand. Para pengelola sepak bola Vietnam harus belajar dari Indonesia agar tidak dirusak oleh tangan-tangan tak terlihat. Vietnam dan Thailand harus terus berkomitmen dalam pengembangan pemain muda di dalam negeri. Karena itu sangat penting, identitas nasional juga harus dijaga. Vietnam tidak punya bos kaya yang bisa membeli pemain Eropa. Ketua Erick Thohir dari Indonesia memiliki banyak uang untuk berinvestasi dalam timnas Indonesia di kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026. Sekarang, Vietnam dan Thailand hanya seperti Laos dan Kamboja dibandingkan dengan Indonesia. Secara keseluruhan, sekarang Vietnam atau Thailand menghadapi Indonesia seperti kehabisan akal. Pada tanggal 20 Maret 2025, sebuah tembakan masuk jawaban dari Australia. Skor meningkat menjadi 4-0, skenario yang benar-benar mirip dengan Piala Asia yang lalu. Pintu untuk melaju bagi Garuda kini benar-benar tertutup tanpa harapan. Secara keseluruhan, mereka jelas berada di level yang lebih tinggi dibanding Thailand dan Vietnam. Boleh saya tanya, kalau suatu hari nanti Belanda tenggelam karena kenaikan air laut, maka Indonesia akan tinggal apa? Hanya sekedar berandai-andai saja ya. Kenapa Indonesia bisa naturalisasi pemain dengan cepat, sementara Vietnam harus menunggu hingga setahun, bahkan untuk pemain yang memiliki keturunan Vietnam? Indonesia semakin kuat. Saya tetap menghargai para pemain keturunan Indonesia ini. Naturalisasi bukanlah sesuatu yang tidak berguna. Saya pernah mendengar di media sosial tentang seni bela diri. Ada yang mengatakan dalam bela diri tidak ada aliran yang tidak berguna, hanya ada praktisi yang tidak mampu menggunakannya. Hal yang sama berlaku untuk kebijakan naturalisasi. Jika seseorang tidak tahu cara memanfaatkannya, maka itu hanya akan menjadi sia-sia. Jika tidak tahu bagaimana mempertahankannya dalam jangka panjang, maka sepak bola suatu negara bisa menjadi lemah. Mungkin Erick Thohir punya cara untuk menjaga keberlanjutan program naturalisasi, itulah sebabnya dia terus mengejarnya. Menghabiskan miliaran bukan untuk membuat orang lain kaya, tetapi untuk memastikan anak cucu kita sehat dan kuat. Mendaki satu gunung, lalu ada gunung lain yang harus didaki. Jika terus-menerus mengandalkan naturalisasi, lebih baik saja memproduksi robot untuk dikendalikan, lebih murah dan selalu patuh secara mutlak. Pemain lokal murni dalam negeri adalah akar, fondasi, dan benih bagi perkembangan sepak bola Vietnam. Tidak tahu lagi apa yang bisa dilakukan oleh pelatih Indonesia. Pada tahun 2023 dan 2024, hampir semua tim mengganti pelatih. Di Asia Tenggara dan Asia, situasinya memang seperti itu. Sekarang kita lihat strategi apa yang mereka gunakan untuk mendapatkan hasil terbaik. Mari kita tunggu dan lihat semangat mereka saat menghadapi Australia dan Bahrain. Jika timnas Vietnam ingin bermain di Piala Dunia 2030, mereka sebaiknya menaturalisasi banyak pemain asing seperti Ronaldo, Messi, dan Mbappe. Melihat timnas Indonesia sekarang seperti melihat klub Eropa. Mereka menggelontorkan uang untuk naturalisasi dengan janji tiket ke Piala Dunia sekaligus menaikkan nilai pemain di bursa transfer. Sebenarnya para pemain keturunan Indonesia sedang berhayal tentang masa depan gemilang yang mereka impikan. Padahal kualitas mereka hanya sekelas level 2 di Eropa. Mereka mungkin bisa menjadi yang terkuat di Asia Tenggara dan berada di jajaran tim top Asia, tidak termasuk Jepang dan Korea Selatan.
Kuat karena naturalisasi, menurut saya tidak layak untuk dibanggakan. Negara lain hanya menaturalisasi 1-2 pemain saja sudah cukup. Sementara kalau hampir setengah skuad terdiri dari pemain naturalisasi, lalu apa yang mau dibahas? Dalam 2 dekade terakhir, Vietnam, Thailand, dan Singapura masing-masing menjuarai 3 kali. Jadi tidak ada cerita Vietnam dan Thailand mendominasi. Mengapa selama ini kita telah melatih begitu banyak pemain muda tetapi tetap tidak mengalami peningkatan? Apakah level kita masih stagnan? Atau mungkin sistem pengembangan pemain muda kita sudah ketinggalan zaman? Mereka punya uang untuk menaturalisasi generasi pertama, juga bisa menaturalisasi generasi berikutnya. Mereka tidak takut kekurangan pemain karena bisa membelinya dari klub. Indonesia nantinya juga akan seperti Singapura saja akibat dari naturalisasi yang berlebihan dan tidak terkontrol. Tidak akan pernah ada cerita Vietnam dan Thailand takut hanya karena Indonesia melakukan Belandaisasi secara menyeluruh.